Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa pada kesempatan ini. Kita selaku pelaku ekonomi sangat membutuhkan media untuk menyebarluaskan produk-produk kita. Kemudian juga media juga berperan untuk bagaimana menyempurnakan produk-produk kita, dan dia juga bisa sebagai marketing, sehingga betul-betul kita bergantung juga dengan media. Nah, sementara media sendiri bisa dibesarkan apabila produk-produk ini bisa dipasarkan bersama, sehingga kita akan ada margin-margin yang bisa dibagi, sehingga kita betul-betul bisa sejalan, seirama antara media dan produk-produk. Tidak mungkin kita jalan masing-masing di dalam kondisi ekonomi sekarang. Kita di dunia modern, bayangkan tidak perlu kita hadir lagi di pasar, tetapi produk itu bisa dijual melalui media. Di sanalah kita akan terjadi sinergitas. Sinergitas yang efektif, sinergitas yang saling menguntungkan, itulah kebutuhan kita di zaman sekarang. Sehingga tidak ada jarak lagi, tidak ada waktu lagi, semua bisa berjalan dengan baik. Nah, semua orang harus terbuka, semua orang harus bisa bekerja sama dengan jujur. Dan kejujuran itulah yang sangat mahal di zaman sekarang. Kejujuran akan teruji di pelaku-pelaku usaha. Yang jujur dia pasti akan bertahan, bisa akan survive. Tapi kalau yang tidak jujur, selamat tinggal. Itu hukum alam, hukum sosial akan datang. Dan kita terus terang, untuk beberapa media kita sudah ada yang kenal, sudah ada yang bekerja sama juga. Tapi kami ingin lebih luas lagi, makanya kami bisa bergabung dalam pers ini. Kami juga akan bawa pers ini ke daerah-daerah yang saya ada organisasi. Kebetulan saya juga ada organisasi sosial seperti Perkumpulan Serikat Tani Islam Indonesia. Saya juga ada sebagai Dewan Pakar Asosiasi Tani Gaharu Indonesia. Saya juga sebagai Dewan Pakar, dan organisasi masyarakat lainnya seperti Al-Risat, itu juga saya pembina. Terus pesantren yang kami bina di Kalimantan Selatan itu ada 314 untuk program OPOP, One Pesantren One Product. Dan itu nanti pasti semuanya membutuhkan media. Hanya saja bagaimana pendekatannya bergantung kondisi daerah masing-masing dan SDM yang ada masing-masing. Sehingga kita butuh waktu, butuh kesabaran, butuh orang-orang, butuh SDM untuk merekatkan hubungan pelaku ekonomi dengan media ini. Dan dulu kita ingat iklan-iklan di televisi saat-saat dulu ada Mana Suka Siaran Niaga, itu sangat berpengaruh terhadap pasar, sangat berpengaruh terhadap mindset masyarakat, sehingga mereka ingat ada produk ini didapatkannya di sini, ini produk apa, kemudian alternatifnya apa, itu nanti terlihat betul di media. Dan media inilah sebetulnya yang sekali bicara orang bisa dengar semuanya, orang bisa melihat semuanya, dan media akan merubah mindset yang baik. Jadi bagaimana mereka mendapatkan barang yang mudah, bagaimana mereka mengetahui harga, ini media selalu berbicara. Kemudian dampak-dampak lain dari media kita akan bicarakan nanti pada hal-hal yang penting nantinya. Juga untuk media ini kita coba nanti perkenalkan ke daerah-daerah sehingga mereka bisa bertanggung jawab dalam penggunaan media yang baik dan benar. Jangan sampai ada yang menyalahgunakan penggunaan media, dan saya yakin undang-undang pers di situ pasti berlaku, dan kita juga mentaati aturan-aturan main yang berlaku di perundang-undangan kita Indonesia. Dan kita pemerintah daerah juga kita advokasi dengan media, kita dekatkan juga bagaimana mereka membuat kebijakan, menyebarluaskan kebijakan, dan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pengusaha-pengusaha kecil, pelaku industri, itu juga harus disampaikan. Tidak mungkin pemerintah daerah menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat dengan mudah kalau tidak dibantu oleh rekan-rekan media. Itu sangat efektif kalau media bisa berbicara untuk kesepakatan, berbicara untuk perundang-undangan, kemudian kebijakan-kebijakan. Jadi cukup pemerintah mendekati media. Media akan lebih dekat di mata masyarakat.